Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Putri Ananda dengan NIM 22043 dari kelompok tutorial 5 ingin menyampaikan tentang salah satu bagian dari protein fungsional, yaitu hormon serotonin. Baik, serotonin yaitu disebut juga dengan 5-hidroksititamin atau 5-HT, memainkan dua peran penting pada manusia. Yang satu pada sistem sentral, yang satu pada sistem perifer lainnya, tergantung pada lokasi kumpulan 5-HT di kedua sisi darah pada otak. Nah, untuk dalam sistem saraf itu bertindak sebagai neurotransmitter, mengendalikan fungsi otak seperti aktivitas saraf otonom, respons stres, suhu tubuh, tidur, suasana hati, dan nafsu makan. Kemudian tingkat serotonin yang tinggi itu menyebabkan perubahan status mental dari deliria, kekakuan, dan mioklonus, bersama-sama dikenal dengan sebagai sindrom serotonin. Dalam perannya sebagai hormon perifer, serotonin itu unik dalam mengendalikan beberapa fungsi organ. Misalnya dalam saluran pencernaan, penting untuk mengatur fungsi motor rebound sekretori, terlepas dia dari motilitas usus metabolisme energi yang diatur oleh pensinyalan serotonin pusat dan perifer. Nah, ini juga memiliki efek mendasar pada homeostasis tonus, pembuluh darah, detak jantung, dorongan pernafasan, pertumbuhan sel, dan kekebalan. Untuk serotonin ini mengatur hampir semua sel imun sebagai respon terhadap peradangan, mengikuti aktivasi trombosit. Ini sumber saya ambil dari Canova Marcella tahun 2021 yang berjudul Serotonin, Its Synthesis and Roles in the Healthy and Critically Ill. Itu adalah gambaran serotonin secara umum. Nah, untuk struktur serotonin sendiri, ini merupakan strukturnya, bentuknya seperti ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang proses terjadinya atau proses jalannya impuls neurotransmitter pada serotonin mulai dari sistem saraf pusat sampai ke sistem perifer. Serotonin ini diproduksi di neuron khusus sebagai bagian besar yang ditemukan di inti rafe yang terletak di sepanjang garis batang tengah otak. Nah, untuk akson dari neuron ini membentuk jalur serotonigenik yang luas yang hampir mencapai setiap bagian dari sistem saraf pusat, termasuk otak kecil dan sumsum tulang belakang. Inilah sebabnya mengapa tidak mengherankan ya bahwa serotonin itu terlibat dalam beragam fungsi otak, termasuk siklus tidur dan bangun, pengaturan nafsu makan, pengaturan suasana hati, memori dan pembelajaran, serta kontrol suhu dan lain-lain. Untuk serotonin itu disintesis dari asam amino, triptofan, dan disimpan dalam vesikel kecil di dalam terminal saraf. Nah, ketika neuron serotonergik dirangsang, serotonin dilepaskan ke celah sinaptik, di mana ia mengikat dan mengaktifkan reseptor serotonin pada neuron possinaptik. Tindakan serotonik itu kemudian dihentikan melalui pemindahan molekul dari ruang sinaptik. Hal ini dicapai melalui protein khusus yang disebut serotonin transporter. Nah, untuk meningkatkan serotonin sendiri, saya punya gambarnya, yaitu seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya tentang penjelasan hormon serotonin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayunda Keisha Auralia Putri, NIM 22044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon adrenalin. Hormon adrenalin atau epinefrin yang memiliki rumus kimia C9H13NO3 merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan otak secara alami saat berada dalam situasi berbahaya atau stres berat. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan tubuh untuk menghadapi situasi tersebut. Pada saat stres, hormon adrenalin memasuki aliran darah dan menimbulkan beberapa efek, seperti tekanan darah, meningkatnya denyut jantung, melebarnya pembuluh darah, meningkatnya produksi keringat, peningkatan kadar gula dalam darah, nafas menjadi lebih cepat, dan berkurangnya rasa nyeri. Dalam jumlah yang seimbang, hormon ini memiliki peran penting untuk menjaga beberapa fungsi organ tubuh. Namun, kekurangan atau kelebihan hormon adrenalin justru bisa membahayakan tubuh. Bahaya kelebihan hormon adrenalin yaitu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, pandangan kabur, gelisah dan mudah marah, gangguan tidur atau yang biasa disebut insomnia,
keringat berlebih, dan jantung berdebar lebih cepat. Selain itu, rendahnya kadar hormon adrenalin dalam tubuh dapat menyebabkan depresi, gangguan tidur, mudah lelah, migrain atau sakit kepala, gula darah rendah, dan fibromalgia, yaitu nyeri kronis umum. Untuk menjaga kadar hormon adrenalin dalam darah agar tetap seimbang, yaitu bisa menerapkan pola makan sehat, rutin berolahraga, relaksasi, dan membatasi asupan alkohol dan kafein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renin yang juga dikenal sebagai angiotensinogenase adalah protein dan enzim protease aspartat yang disekresikan oleh ginjal, yang berpartisipasi dalam sistem renin, angiotensin, dan aldosteron tubuh yang meningkatkan volume cairan ekstraseluler, yaitu plasma darah, getah bening, dan cairan interstisial, dan menyebabkan vasokonstriksi arteri. Struktur utama renin terdiri dari 406 asam amino dengan segmen pra dan pro yang masing-masing membawa 20 dan 46 asam amino. Renin matang mengandung 340 asam amino dan memiliki massa 37 kilodaltons. Enzim renin disekresikan oleh perisit di sekitar arteriol aferen dan pembuluh mikroginjal. Renin manusia disekresikan melalui dua jalur seluler, yaitu jalur konstitutif dan jalur yang diatur untuk sekresi renin matang. Fungsi enzim renin adalah mengontrol tekanan darah dan menjaganya agar tetap stabil. Pemeriksaan enzim renin biasanya dilakukan untuk menilai apakah ada gangguan pada fungsi ginjal dan mendeteksi penyebab hipertensi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazal Pamungkas dari kelompok tutorial 5 dengan NIM 22046. Dan sekarang saya akan membahas tentang dopamin hormon. Yang akan saya bahas ada 3, yang pertama pengertian, yang kedua struktur, dan yang ketiga mekanisme. Oke, kita lanjut ke pengertiannya dulu. Jadi, hormon adalah salah satu bagian dari protein fungsional, dan dopamin hormon adalah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Dopamin ini adalah salah satu senyawa kimia organik yang berasal dari keluarga katekolamin dan fenetilamina. Dopamin dapat berfungsi sebagai hormon dan juga neurotransmitter. Nah, kita lanjut ke strukturnya. Jadi, struktur dopamin seperti yang di bawah itu. Dopamin memiliki struktur kimia C8H11NO2. Nah, dopamin itu dibuat dari tirosin dulu, awalnya dibantu oleh enzim tirosin hidroksilase, lalu menghasilkan dopa, dan dopa pun dibantu oleh enzim aromatik L-amino asid dekarboksilase untuk menghasilkan dopamin. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke mekanismenya. Nah, jadi dopamin ini memiliki jalur-jalur tersendiri di otak kita. Ada 4 jalur dopamin pada otak. Yang pertama adalah nikrostriatal, yang kedua adalah mesolimbik, yang ketiga adalah mesokontrikal, yang keempat adalah tuberoinfundibular. Oke, yang kita lanjut ke jalur yang pertama adalah jalur nikrostriatal. Jadi jalur ini memproyeksikan dari substantia nigra ke basal ganglia atau striatum. Nah, yang merupakan bagian dari sistem saraf ekstrapiramidal dan mengontrol fungsi motorik dan gerakan. Nah, lanjut yang kedua adalah jalur dopamin mesolimbik. Jadi jalur ini memproyeksikan dari area tegmental ventral di bagian otak ke nukleus accumbens di ventral striatum. Nah, jadi ini tuh terlibat dalam pengaturan perilaku emosi dan diyakini sebagai jalur utama yang mengatur gejala positif psikosis. Nah, secara khusus hiperaktif dari jalur ini diyakini bertanggung jawab atas delusi dan halusinasi. Kita lanjut ke jalur yang ketiga adalah mesokontrikal. Jadi mesokontrikal ini mempunyai 2 cabang, dan cabang yang ke prefrontal dorsolateral ini dihipotesiskan untuk mengatur fungsi kognisi dan eksekutif, dan sedangkan cabang yang ke ventromedial dari korteks prefrontal dihipotesiskan untuk mengatur emosi. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Nah, jadi di yang keempat ini neuron dopamin diproyeksikan dari hipotalamus ke hipofisis anterior. Biasanya neuron ini aktif dan menghambat pelepasan prolaktin. Namun, jika dalam keadaan pascapartum, aktivitas neuron dopamin ini menurun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Hidayat dari NIM 221610101047 dari tutorial 5 ingin menjelaskan tentang enzim lipase. Beberapa sifat khas dari lipase adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biokatalisator. Lipase berfungsi sebagai katalisator dalam hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Para peneliti telah banyak menggunakan lipase sebagai biokatalisator. Lipase dapat mengatalisis reaksi hidrolisis, esterifikasi, transeterifikasi, dan reaksi perhidrolisis. Reaksi-reaksi tersebut ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, sifatnya adalah bersifat termolabil. Lipase termasuk sebagai protein yang membuat aktivasinya sangat bergantung pada suhu. Lipase memerlukan kondisi suhu yang cocok untuk dapat menghasilkan produk katalisis yang optimal. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak struktur protein lipase yang disebut dengan denaturasi. Peneliti tentang suhu optimum pada bakteri lipotik yang diisolasi dari minyak yang terkontaminasi tanah. Penelitian tersebut menggunakan minyak kelapa sawit sebagai substrat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan enzim lipase yang diisolasi memiliki aktivitas tertinggi pada suhu 37 derajat. Penelitian lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan lipase yang diisolasi dari biji alpukat. Substrat yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah minyak zaitun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lipase dari biji alpukat tersebut memiliki aktivasi tertinggi pada suhu 35 derajat Celcius. Yang ketiga adalah bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Lipase memiliki sifat spesifik yang khas mengenai kemampuannya untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu regioselektivitas. Lipase memiliki kemampuan selektivitas yang kuat dalam hidrolisis substrat pada sel molekul gliserol yang terikat pada gugus asli nomor 1 dan 3. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Angelina dengan NIM 22048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomolekul dari anggota protein fungsional, yaitu hormon insulin. Insulin merupakan hormon peptida yang disekresikan oleh sel beta dari Langerhans pankreas. Insulin merupakan polipeptida yang terdiri dari dua rantai, yaitu rantai A dan rantai B. Seperti gambar di sini, rantai A digambarkan dengan warna orange dan rantai B digambarkan dengan warna biru. Rantai A terdiri dari 21 asam amino, sedangkan rantai B terdiri dari 30 asam amino. Kedua rantai tersebut dihubungkan oleh jembatan disulfida, yaitu pada A7 dengan B7 dan juga pada A20 dengan B19. Ada pula jembatan disulfida intrarantai atau dalam satu rantai, yaitu pada rantai A dengan posisi A6 dan juga A11. Posisi ketiga jembatan tersebut selalu tetap, namun kadang terjadi substitusi asam amino, terutama pada rantai A, yaitu dengan posisi 8, 9, dan 10. Namun tidak mempengaruhi bioaktivitas rangkaian tersebut. Meskipun urutan asam amino insulin bervariasi di antara spesies satu dengan spesies lain, segmen tertentu dari molekul sangat terkonservasi atau sudah tersusun secara sistematis, termasuk posisi 3 ikatan disulfida, kedua ujung rantai A, dan juga residu terminal karbon dari rantai B. Molekul insulin memiliki kecenderungan untuk membentuk dimer atau gabungan dua monomer dalam larutan karena ikatan hidrogen antara karbon terminal pada rantai B. Selain itu, dengan adanya ion seng, dimer insulin berasosiasi menjadi heksamer atau gabungan 6 monomer. Fungsi utama insulin adalah mengatur konsentrasi glukosa dalam darah dengan berbagai peran, yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen, atau sebaliknya mengubah glikogen menjadi glukosa, dan juga mengambil glukosa dalam darah, dan yang terakhir adalah menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk lemak. Namun selain itu, insulin memiliki fungsi yang lain dalam tubuh, yaitu mengelola sintesis lipid dengan penyerapan ke dalam sel-sel lemak yang diubah menjadi trigliserida, kemudian mengelola pemecahan protein dan lipid karena perubahan sel-sel lemak. Yang ketiga, berperan dalam proses penyerapan asam amino dan kalium ke dalam sel. Dan yang terakhir adalah mengatur ekskresi natrium dan volume cairan dalam urin.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Farahudunisa dengan NIM 22049. Di sini saya ingin menyampaikan tentang enzim laktase. Enzim laktase atau disebut juga beta-galaktosidase adalah enzim yang digunakan dalam produksi susu rendah atau bebas laktosa yang dikonsumsi terutama bagi manusia yang memiliki intoleransi laktosa. Selanjutnya, sifat enzim laktase diantaranya adalah daya katalisisnya dan sifat katalisisnya yang spesifik terhadap reaksi tertentu. Enzim hanya dapat bekerja pada suatu substrat tertentu atau pada sejumlah kecil senyawa yang sejenis. Sebagai contoh misalnya enzim laktase hanya bisa bekerja pada laktosa. Sifat enzim laktase ialah spesifik pada suatu substrat saja, yaitu laktosa. Kerja enzim ini memutuskan ikatan glikosida pada laktosa terdapat di usus kecil, hati, dan ginjal mamalia yang mengkatalisis pemecahan laktosa ke dalam gula sederhana, glukosa, dan galaktosa. Bisa dilihat di gambar, dari laktosa dapat dipecah menjadi gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Tujuan enzim ini diproduksi adalah untuk pemecahan laktosa yang biasanya terdapat dalam susu menjadi senyawa yang lebih sederhana agar bisa lebih mudah diserap oleh tubuh. Fungsi utama laktase adalah untuk pemecah jenis gula yang disebut laktosa. Laktosa adalah gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu lainnya. Sebagai senyawa gula besar, laktase tidak dapat diserap secara alami oleh tubuh. Dalam rangka untuk metabolisme bentuk gula, tubuh kita membutuhkan laktase untuk memecah laktosa menjadi dua partikel yang lebih kecil yang disebut glukosa dan galaktosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Dami Awitri dari NIM 22 16 10 10 10 50. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu protein fungsional yaitu hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini sendiri merupakan salah satu hormon seks yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan karakteristik wanita pada manusia. Hormon estrogen ini, jadi sel induk itu akan mengeluarkan hormon estrogen atau akan meningkatkan hormon estrogen untuk memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Setelah itu hormon estrogen akan semakin turun setelah terjadinya ovulasi. Estrogen juga berfungsi sebagai menjaga karakteristik wanita, menjaga endometrium, dan mempertahankan siklus menstruasi wanita. Dan untuk pada pria, hormon estrogen itu memiliki fungsi untuk membantu pematangan sperma dan menjaga libido agar tetap sehat. Hormon estrogen yang penting bagi tubuh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada estron. Estron ini sendiri itu merupakan estrogen lemah yang satu-satunya estrogen yang ditemukan pada wanita yang telah menopause. Estron itu juga disebut dengan estran 135 trien 3-ol 17-1 atau merupakan salah satu steroid estran alami dengan ikatan rangkap yang ada pada posisi C1, C3, dan C5. Selain itu juga memiliki gugus hidroksil pada posisi C3 dan gugus keton pada posisi C17. Untuk nama rumus kimia dari estron ini sendiri adalah C18H22O2. Yang kedua ada estradiol. Estradiol itu merupakan estrogen terkuat. Estradiol ini adalah steroid yang diproduksi oleh ovarium. Jadi untuk nama estradiol, nama lain dari estradiol adalah 135 triena 317 alfa diol. Senyawa ini memiliki 2 gugus hidroksil sehingga sering disebut dengan E2, yaitu pada posisi C3 dan yang lainnya pada posisi C17 beta. Dan juga memiliki 3 ikatan rangkap 2 pada cincinnya. Untuk rumus kimia dari estradiol ini sendiri merupakan C18H24O2. Dan yang ketiga ada estriol. Estriol ini merupakan estrogen terlemah dan produk limbah yang dibuat setelah tubuh menggunakan estradiol. Untuk nama lain dari estriol ini sendiri adalah estran 135 triene 316 alfa 17 beta triol. Merupakan steroid estran alami dengan ikatan rangkap 1 dan C2, C3 dan C4 dan C5 dan C10.
serta gugus hidroksil pada posisi C3, C16 alfa dan C17 beta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Kintarani dengan NIM 2251. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang hormon progesteron. Jadi hormon progesteron sendiri ini merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh korpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Baik, selanjutnya hormon ini memiliki efek anabolik dalam retensi mineral NPK dan Cl serta Na. Hormon ini memiliki analog steroid atau sintetik yang bersifat lebih potensial dalam afinitas terhadap reseptor di sitosol. Ukuran lebih besar berkaitan dengan fluor yaitu kortison, kortisol, dan kortikosteron. Hormon yang memiliki efek retensi mineral adalah misalnya fluorokortison dan dexamethasone. 9-alfa fluoro 16-alfa metil prednisolon. Adanya ikatan rangka pada atom C1 dan C2 terjadi pada kortison atau prednison dan kortisol prednisolon. Steroid antagonis bersifat terikat pada reseptor secara kompetitif. Spironolakton atau aldactone bersifat antagonis terhadap aldosteron dan progesteron bersifat antagonis terhadap glukokortikoid pada beberapa jaringan. Baik, selanjutnya untuk regulasi sekresi steroid meliputi ACTH melalui peningkatan CAMP, selanjutnya mengaktifkan protein kinase sehingga terjadinya hidrolisis, lalu kolesterol dibebaskan dari esternya, membentuk pregnolon atau 17-alfa pregnolon. Selanjutnya terjadi reaksi desmolase yang memerlukan NADPH. ACTH merangsang semua cis-molase yang memerlukan NADPH. ACTH merangsang semua sintesis substrat. Peran vitamin C adalah mungkin sebagai produksi red atau disebut dengan red equivalent untuk enzim-enzim yang perlu NADPH. Lalu CAMP mungkin bersifat sebagai mediator, serta dipengaruhi pula oleh keberadaan ion-ion Ca. Feedback control untuk ATCH adalah kortisol darah atau pregnolon. Aldosteron hampir tidak dipengaruhi oleh ACTH, dirangsang oleh sedikit Na, pemberian K, dan sedikit cairan ekstrasel. Lalu, aldosteron dapat meningkatkan retensi Na, ekskresi K, dan banyak cairan ekstrasel yang bersifat menghambat secara feedback. Lalu sekresinya diatur oleh renin. Sekresi renin dirangsang oleh volume darah yang rendah. Angiostasinogen oleh renin dipecah menjadi Al dan A2. Selanjutnya akan merangsang sekresi aldosteron. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Jenitra Isaura dengan NIM 22052. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan struktur protein pada enzim amilase. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur protein pada enzim amilase. Yuk, mari kita langsung mulai saja. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari enzim amilase itu. Nah, amilase itu merupakan suatu enzim yang berfungsi mengkatalis reaksi hidrolisis fatty dan glikogen menjadi maltosa, maltotriosa, isomaltosa, dan juga glukosa. Nah, amilase sendiri ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Itu ada alfa amilase, ada beta amilase, dan juga ada glukoamilase. Selanjutnya kita langsung menuju ke struktur protein. Nah, di mana strukturnya itu terdiri atas 3 domain. Yang pertama itu ada domain sentral, di mana itu terdiri dari asam amino glutamin 1 sama isoleukin 88 dan juga asparagin 153 dan histidin 3/4. Lalu yang kedua domain kedua yaitu asam amino valin 89 dan leusin 152. Dan yang ketiga, domain ketiga itu ada terbentuk dari asam amino lisin 351, isoleukin 403. Dengan struktur 5 beta sheet antiparalel.
Selanjutnya, nah, jadi ini tuh gambaran dari struktur proteinnya pada enzim amilase gitu. Nah, di mana di sini tuh terlihat ada kotak warna merah ya, ada kotak warna merah. Nah, nah itu merupakan ikatan glikosidik. Jadi ikatan glikosidik sendiri itu merupakan jenis ikatan kovalen yang bergabung dengan molekul karbohidrat ke kelompok lain yang mungkin bukan karbohidrat lain. Jadi di sini dia itu kayak menghubungkan antara karbohidrat yang satu dengan karbohidrat yang lain. Nah, ini. Jadi ini tuh adalah karbohidrat. Nah, ini juga adalah karbohidrat gitu. Lalu kalau yang ini CH2OH ini kita tahu bahwa ini adalah gugus fungsi dari alkohol primer ini juga. Lalu di sini juga ada ikatan hidrogen, karbon gitu ya, di mana dia juga mengikat dengan hidroksida begitu. Nah, di mana alfa amilase itu merupakan enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosidik pada pati dan glikogen dengan produk akhir berupa dekstrin dan juga oligosakarida. Baik, mungkin itu saja penjelasan struktur protein pada enzim amilase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirsyananda Ramdhani Mahira Arifin dengan NIM 22053. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang hormon FSH. Saya akan mulai menjelaskan terkait hormon FSH. Pengertian, hormon FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotropin. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Selanjutnya, fungsi dari FSH sendiri maknanya follicle stimulating hormone, yaitu berfungsi untuk menstimulasi folikel atau sel telur dalam ovarium dan juga berpengaruh pada peningkatan hormon estrogen pada wanita. Pada pria, FSH mengatur dan memelihara proses pembentukan sperma. Kita beralih ke strukturnya ya. Di sini kita bisa lihat ya di sini. Ya. Ini ada asam karboksil. Ini asam karboksil. Karboksilat ya. Nah, ini ada gugus asam karboksilat. Dan di sini ada gugus alkohol juga. Ini 1, 2, 3. Ini alkohol ya. Nah, bisa dilihat ya di sini ada gugusnya dan sini ada glukosa ya. Nih di sini. Nah, ini kalau yang ini berlanjut ya ke struktur yang selanjutnya gitu. Ini struktur FSH yang lebih simpel. Dan kita lihat ada gugus-gugusnya. Dan ini karena dia bersifat glikoprotein, jadi bersifat nonpolar dan tidak bisa bereaksi dengan air ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Di sini ada struktur yang lebih kompleks dari hormon FSH, yaitu hormon ini terdiri dari 2 subunit, ya, subunit alfa dan subunit beta, yang dihubungkan oleh ikatan non-kovalen. Jadi pada subunit B sangat menentukan aktivitas biologis yang spesifik yang dikenali oleh reseptor. Tiap subunit disintesis dari mRNA yang unik. Hormon-hormon ini awalnya berkembang dari gen sel yang sama, selanjutnya subunit beta mengalami evolusi lebih lanjut untuk menghasilkan hormon yang spesifik. FSH ini kan termasuk hormon glikoprotein. Jadi setiap hormon glikoprotein pada subunit alfa, di sini ya, ini sebentar saya coret dulu. Ini ya, ada alfa subunit. Ya kalau kurang jelas ini alfa ya, bisa dibedakan ya ini subunit beta. Ya, jadi di tiap subunit alfa mengandung 2 oligosakarida berikatan dengan aspargin. Ini ada aspargin ya, nanti berikatan dengan aspargin. Lalu memiliki 5 jembatan disulfida yang bebas ditemukan dalam kelenjar hipofisis dan plasenta. Pada subunit B ini mempunyai 1 atau 2 oligosakarida berikatan dengan aspargin dan memiliki 6 jembatan disulfida. Subunit alfa dan beta ditranslokasikan dari RNA-M dengan sintesis kontrol yang berbeda. Kecenderungan subunit B, sintesisnya dibatasi
guna membatasi produk yang tidak berlebihan. Semuanya disintesis sebagai preprohormon dan akan mengalami proses post-translasi dalam sel dan menghasilkan protein yang terglikosilasi. Secara umum FSH ini secara struktur ya, merupakan glikoprotein dengan berat molekul 25.000. Tergolong glikoprotein dengan berat molekul 25.000 terdiri atas dua rantai, yaitu rantai alfa dan rantai beta, ya ini bisa dilihat ya, yang tidak memiliki ikatan kovalen, jadi dia ikatannya non-kovalen. Tergolong gonadotropin yang mempengaruhi fungsi dan pematangan testis dan ovarium. Pembentukan FSH ini sendiri distimulasi oleh GnRH, dopamin, dan beberapa prostaglandin, serta dihambat oleh inhibin kalau pada pria. Seperti itu ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.